BPM-nya dipelanin. BPM-nya dipelanin. Zero to one, Homaya sees you. It's me, Christian. And it's me, Queen. Thank you for watching. Gua pun caught off guard. Udah mau kayak jujur caught off guard. Kita hari ini ngapain sih kak? Loh, saling nanya kita ya. Saling nanya, karena jadi, kita saling nggak tahu. Saling nggak tahu. Yeah. Gue tahu. Jadi kita hari ini mau ini nantangin ya. Kita ditantang. Oke. Jadi ada salah satu subscriber. Lagi-lagi ada yang berani. Lagi-lagi ada yang Ghostface berani. skill aja kita. Memang orang-orang tuh nggak belajar. Nggak Ghostface skill aja nantangin kita tebas. Saya tidak ikut-ikutan, kelakuin dia ada bahas. Ya ada bahas kelakuin. Jadi ada yang nantangin kita buat bikin outfit yang mengikuti protokol. Tapi ini bagus nih. Ini bagus Ini karena bagus. relatable dengan apa yang sedang kita Kondisi hadapi sekarang. Ya, jadi ini kita mengikuti protokoler COVID-19. Harus bagaimana sih berpakaiannya di era pandemi seperti ini? Kalau misalkan dari gue nih kok ya, Dari penggunaan masker itu sangat rekat dengan fashion zaman sekarang kok. Oh, Betul nggak? Betul. Zaman dulu kan apa ya? Nggak tahu ya. Ini stigma yang gue alami gitu loh. Ketika dulu tuh kita pakai masker, sok kayak artis Korea lu, pakai masker. Oh, Ya, sekarang sok kayak artis Korea, bapak lu mau ini meninggal. Anyway, kalau kita pergi keluar semuanya masker. Semua masker. Beda sama dulu. Betul. Kalau dulu sebelum pandemi. Dulu masker juga, masker bengkuang. Ya. Untuk kesehatan kulit. Betul. Kalau sekarang untuk kesehatan nyawa gitu. kita. Jadi ya. kalau dari dulu nih kok genre apa yang mau lu bawakan untuk protokol outfit buat COVID ini kok? Oh, oke. Genre fashionnya nih. Kalau genre fashionnya sendiri mungkin ke arah street tapi nggak heavy. Nggak heavy. Tapi ranahnya mungkin ke street style. Hanya gue bawakan karena karena sekarang kita sedang di era pandemi dan memang kalau bukannya gue mau ngomong pesimis, tapi kita tidak tahu masih berapa lama lagi kita menghadapi masa pandemi ini. Betul. Kan? Mudah-mudahan cepat kok ya. Mudah-mudahan cepat, amin. Tapi karena ini sedang masa pandemi, jadinya gue bikin look yang sebisa mungkin gue bikin daily wear. Daily wear. Jadi yang bisa dipakai sehari-hari. Oke. Gitu. Kalau lu bagaimana? Kalau dari gue sama street juga kok. Street juga. Cuman mungkin apa ya, ini lebih rekat ke ranah yang sedang gue pelajari sekarang, yaitu techwear. Techwear. Tapi techwearnya ini gue tidak akan heavy main yang jatuh-jatuh apa segala macam, tidak. Karena yaitu gue juga pengen ini outfit ini bisa digunakan kalau kalian lagi grocery shopping atau apa gitu. Okay. Ada style lah. Dan techwear kali ini sedikit berwarna. Oh iya, biasa techwear soalnya tuh hitam. Hitam, gelap. Ini ada warnanya. Neon lagi. Hah? Neon? Iya. Oke, gua nggak sabar lihat kayak punya. Mari langsung. kita ganti. Kan lu mah telat. Udah ya? Udah. Nyamuk. Wih, samping gua tiba-tiba we wapom like to get luck. We wapom like to get luck. Daft Punk ya? Iya, Daft Punk Iya. banget. Cembung gitu loh. Tapi gue ngeliat tuh cembung. Cembung Gue ya, ngeliat tuh jadi ya? cekung gitu. Iya, benar. Gimana, Ke? Ini techwear yang neon ya, seperti lu bilang ya. Neon. Udah gitu kalau diperhatiin, nggak tahu ya nih di kamera kelihatan atau enggak, tapi face shield-nya itu tuh selain seperti Daft Punk karena bunder gitu, kayaknya ini face shield baru ya. Face shield zaman now yang baru karena dulu Seperti biasa? Seperti biasa. Punya Clary. Oh, punya Clary. Oke, ini warnanya loh yang gue mau, nggak tahu kelihatan atau enggak, tapi Chameleon gue point out color tuh ya? warnanya. Iya, warnanya tuh kayak rainbow gitu loh, yang atasnya ungu terus makin ke bawah makin biru gradasi. Gradasi gitu. Heeh, Kayak dan- air kena minyak. Kalau air kena minyak nggak nyatu, nggak gradasi, kontras. Tapi ini loh yang bekas-bekasan. Sekalian gak sih lo?
Iya. Oh iya. Iya. Bekas-bekasan oli. Bener. Terus ini. Bener. Nah, ini tuh goes well banget sama warna neon di baju. Nah, yang yang gue coba untuk tunjukkan itu kok dari warna neonnya ke warna camouflage color. Tetapi tadi kan gue bilang gue pingin memberikan inspo yang bisa dipakai daily. Menurut gue nggak semua orang mau daily seperti ini. Satu panas. Karena mungkin beberapa orang melihat heavy ya ini ya. Heavy. Nah, ada turtleneck. Dan di layer dengan yang jaket sampai atas juga gitu. Iya. Nah, tapi uniknya ini hanya tinggal dibuka saja loh. Boleh kamu pegangin? Boleh. Jadi gue memberikan inspo 2 look. Nah, dan sebelum itu kok karena kita sih ngomongin COVID. Kalau bisa tuh kalau pakai outerwear yang ada ini aja nih. Yang bisa diserot gitu? Jadi mencegah kuman masuk. Oh, wow. Oke. Sangat detail ya? Detail. Walaupun pasti ada kelemahannya yaitu panas. Sekali. Oh, terus di-tuck-in juga gitu ya dalamnya ya? Iya. Nah, jadi kalau misalkan pingin lebih light kok, tinggal di-remove dan kembali ke style personal gue which is all black. Oh, nah, cuman kalau gue mau emphasize selalu biasakan kalau emang kita ngomongin outfit protokol buat COVID-19, lengan panjang. Lengan panjang, oke. Karena kan kita juga harus melindungi forearms gitu. Ya, dan satu lagi nih yang kita itemnya sama, bucket hat. Kenapa bucket hat? Nggak tahu ya, gue merasa rambut tuh lebih ke cover aja Gue gitu. juga merasa kepala tuh kayak segini tuh aman gitu. Ini paling aman pakai bucket hat ya kalau mau menutupi gitu. Betul. Untuk apa ya? Kayak ibaratnya kalau kayak topi yang cap biasa tuh kayak kulit-kulit gitu itu kayak masih expose rasanya gitu. Expose ya di sini. Iya, kayak merasa insecure aja. Apalagi kayak yang biasa gue pakai bininya yang di atas kuping. Itu lebih nggak usah pakai. Nggak usah pakai. Kalau ngomongin safety wear ya. Kalau mau ngomong soal dan of course masker. Yep. Itu item number 1 ya. Ya, tapi gini, lu tipe yang maskernya gonta-ganti model, karena sekarang kan masker banyak banget modelnya ya. Apa lu tipe yang makainya masker kayak begini aja nih? Kayak gini aja, yang penting hitam. Yang penting hitam? Iya. Oh, nggak explore di maskernya ya? Coba motif A, motif B, warna A, B, C? Enggak. Percuma juga, sekeren apapun masker gua, kalau ketahuan klien gua pakai lebih dari sekali dibuang. Iya kan? Iya benar-benar. Harus sering-sering ganti kalau masker. Iya. Gitu. Jadi mungkin gue bisa kasih lihat gitu, contohnya adalah kayak yang lu pakai nih kok. Ini daily banget. Daily banget. Dulu gue seperti ini nih, awal-awal pandemi gitu, mau utangan doang, kaos yang penting ada dabelannya, bucket hat keluar. Okay. Gitu. Ini bisa jadi referensi banget. Cuman gini, kayak apa ya kok? Look seperti ini, menurut gue itu look yang sangat bisa diadaptasikan ketika kayak walaupun memang kan stay at home, tapi kan nggak mungkin juga kita tidak ada activity, apalagi yang kerjanya harus keluar. Apalagi yang kerjanya masih harus keluar, betul. Sepele deh, belanja, nggak mungkin kita nggak makan. Groceries. Ini outfit grocery store banget kok, yang keren. Oke. Gue dulu kalau belanja kayak gini nih, nah cuman kayak ketika ya ternyata gue aktivitas keluar tuh ternyata masih banyak gitu loh, masih nggak bisa dihindari kan kayak job apa segala macam ya. Untuk ibaratnya ini lightnya, kalau misalkan memang ketemu banyak orang apa, ini yang menurut gue heavy-nya. Karena gini, kita jangan takut ketularan doang, kita bisa nularin gitu kan. Kita juga bisa nularin, benar, betul banget. Dari gue sih itu. Seperti tadi gue bilang, gue mencoba untuk, karena kita masih ada di masa pandemi, jadinya gue coba kasih inspirasinya yang daily wear, yang bisa dipakai untuk sehari-hari. Jadi gue berusaha untuk se-light mungkin, tapi sebenarnya kalau kita ditanya ya, ketika kita ditantangin mau outfit protokol COVID dong, kayak apa sih sebenarnya? Yang ada di otakku tuh APD. Nah, gue juga langsung kepikiran APD. Tapi kalau kita pikirkan baik-baik, selama ini tuh sebenarnya tidak ada anjuran berpakaian seperti apa pada saat pandemi. Nggak ada kan? Bener. Jadinya agak bingung sebetulnya pas lagi ditantangin ini. Oh, gue bikin apa ya? Jadi langsung memang merujuknya tuh ke APD. Betul. Karena APD adalah pakaian teraman. Benar. Tapi tersegel gitu. Iya, tersegel bahkan bukan tertutup lagi. Tapi kan kita yang bukan kita bukan di bidang medis. Betul. Kita nggak mungkin pakai APD. Betul. Jadi yang langsung kepikir adalah tutup setutup-tutupnya. Iya, benar. Makanya pakai sepatunya di sini yang high top. Benar. Udah gitu ada kaos kakinya lagi. Udah gitu bagian lengannya pun pilihnya yang lengan panjang. Lengan panjang. Walaupun memang tidak dipungkiri juga apakah ketika pandemi ini gue keluar selalu seperti ini. Tidak juga. Nyatanya enggak. Betul. Nyatanya enggak. Tapi kalau misalkan mau beracuan pada APD, menurut gue ini pakaian yang daily tapi bisa setutup-tutupnya ini. Dan mungkin ini ada meminimalis sentuhan kulit direct dengan bakteri lah. Ya, meminimalis. Tapi ya tetap harus rajin-rajin cuci tangan, itu yang paling penting. Bener. Cuman di sini ada beberapa poin yang again di kamera gue nggak tahu bisa kelihatan atau enggak. Tapi ini
ini bukan jaket by the way. Oke. Ini juga bukan kemeja. Oke. Jadi ini adalah satu jenis pakaian yang disebutnya overshirt. Overshirt. Apa tuh overshirt? Jadi mungkin kalau misalnya di Jakarta panas nggak mau yang terlalu heboh. Jaket, apalagi kayak tadi tuh windbreaker atau track top gitu kan, itu lumayan kena angin kan nggak masuk tuh. Nggak tembus. Anti masuk angin. Benar. Nggak perlu lagi tolak angin kalau pakai itu. Tapi ada waktunya, gue mau pakainya yang lebih enteng, nggak mau seberat, lebih mau yang adem nih. Ganti kemeja. Kemeja terlalu tipis. Kemeja terlalu tipis, jaket terlalu tebel. Nggak usah keluar rumah. Komplain dulu. Ada tengah-tengahnya, yaitu overshirt. Nah, seperti yang lu pakai nih. Seperti yang gue pakai. Boleh dijelaskan fiturnya kok? Biasanya overshirt software-nya bagus. Secara potongan terlihat seperti jaket biasanya overshirt. Overshirt tuh banyak ini magnet ya, Koy? Enggak, ini button. Button, tapi ini button. Nah, kalau pakai kemeja, biasanya kebanyakan kemeja itu tuh kancingnya yang diselip kan? Iya. Kancing biasa yang diselip gitu. Kalau overshirt biasanya pakai button yang seperti ini. Klik gitu ya? Iya, bisa ngeklik. Jadi ini dipakai untuk outerwear bisa, dipakai untuk langsung juga bisa. Satu piece dong juga bisa, tanpa daleman masih oke bahannya. Betul. Biasanya tidak se-heavy bahan jaket. Dan nggak sepanas itu ya, Pak ya? Dan tidak sepanas itu. Kalau dibandingin kemeja lebih panas overshirt biasanya. Tapi ya pastinya tidak sepanas pakai jaket. Benar. Dan seperti Keke tadi dia kan bikin beberapa look. Gua pun di sini mau emphasize-nya adalah ini juga bisa dibikin beberapa look karena sangat versatile. Kalau overshirt itu seperti ini sekarang gue pakai bisa seperti jaket. Tuh. Tangannya yang pasti kita karena again COVID kita panjangin aja kan. Padahal kalau mau digaya-gayain, mau digulung bisa. Tapi di sini panjangin aja. Pertama bisa dipakai sebagai jaket kayak gini. Kedua bisa dipakai kayak kemeja. Oke, dikancing gitu ya. Kancing. Kalau udah main kancing pun ini salah satu trik gue untuk membuat berbagai macam look adalah dengan main kancing. Permainan kancing. Misalnya dibukanya yang paling bawah nih, atasnya cuma 2 doang. Ini menjadi look 1 ibaratnya gitu. Kalau mau another look, buka semuanya. Ini jadi yang look 2. Mau another look 3 ya. Tengah doang. Di sini gue mau kancing ke bawah, bawahnya dikancing. Atasnya yang kebuka. Ini jadi another look. Jadi putihnya ada di bawah long line, di atasnya juga kelihatan dikit putih. Dan kenapa long line? Mungkin ada orang yang nggak terlalu suka sama long line. Nggak semua orang suka nih bentuk-bentuk kayak gini. Apaan tuh? Kaos dalemannya kayak balapan gitu sama jaketnya. Suka. Gue juga kebetulan suka. Tapi kalau teman-teman ada yang nggak suka, tetap oke pakai long line karena menurut gue ini versatile-nya adalah ini look 1. Look keduanya ya tinggal dituck-in aja. Iya, belakang doang ya. Misalnya tuh, ini udah kelihatan pakai kaos normal aja gitu. Nggak kelihatan lagi pakai kaos yang panjang kayak barusan. Jadi ini salah satu trik gue memakai 2 item, satu overshirt sama satunya long line, tapi bisa dibentuk berbagai macam look. Nah menurut gue ini mungkin outfit pandemi yang bisa dipakai daily, tapi juga kayak nggak kehabisan ide untuk bergaya gitu. Kayak bisa dikeluarin, bisa dibuka kancingnya. Terus jangan lupa sama masker dan again bucket hat sih. Bucket hat kayaknya udah kalau emang mau pemilihan topi ya. Iya, kalau pemilihan topi mana yang paling menutupi bagian kepala kita? Bucket hat. Paling banyak bucket hat. Atau mungkin kalau pengen lebih nyeleneh, mau lebih nge-twist lagi kayak GD pakai shower cap. Lebih pake aman shower itu. cap ya bisa juga. Bisa. Sebenarnya ada topi yang mirip sama shower cap. Beret. Topi beret. Tapi kan kayak beret itu kan cakupannya lebih kecil ya sih. Shower cap itu kan melar. Kayak serambut-rambut aman gitu. Kalau shower cap melar benar, jadi serambut-rambut aman. Tapi bucket hat terus cari yang brimnya agak lebar kalau bisa. Nggak tahu sih jujur carinya di mana karena gue di sini pakai yang PMO yang lumayan sulit untuk diakses. Tapi mungkin cari yang brimnya lebar, ini yang nutupinnya paling nyaman di kepala. Mungkin kalau kayak gue bisa nih ya. Iya, ini juga udah Nomad Studio, lokal brand ya. Patrick, Tom. Selip-selipin endorsean halus sih. Gitu. Kalau dari gue seperti itu. Tapi yang penting, walaupun pakaian ini kita bikin dalam rangka menjaga diri kita dari COVID, tetap kalau esensi bisa, fashionnya ya? Esensi, bukan. Kalau bisa, kalau nggak perlu jangan keluar. Kalau nggak perlu jangan keluar. Kalau perlu jaga diri sebaik-baiknya. Betul. Zaman sekarang juga apa-apa online udah gampang lah. Beli apa-apa online. Ya. Oke guys, itu dia how to be fashionable. Ini bukan how to be fashionable, tapi ini tantangin. Tantangin 021. Tantangin 021. Jadi siapapun kamu, yang menantang kita, apakah sudah merasa terjawab? Harusnya sudah.
Harusnya sudah ya. Kalau tidak, jangan BM. Sudah nikmati saja. Jadi kita juga mau kembali nantang balik ya, Ke ya. Buat teman-teman yang udah nonton video ini, terutama juga yang mungkin walaupun bukan dia yang nantangin, tapi dia merasa, oh gue juga mau lihat gimana sih outfit protokol Feel COVID. free share juga menurut kalian, sekalian bisa safe sama fashionable, caranya gimana share kita. Gitu. Benar. Kalian coba pakai pakaian versi kalian sendiri yang aman untuk di masa pandemi seperti apa sih? Tapi jangan cuma pakai doang, juga di-upload. Dan di-tag. Di-tag, iya. Jadi kalian upload di Instagram kalian masing-masing, udah gitu ikutan kita punya hashtag #StillTheLook021. Jadi setiap minggunya kita bakal pilih outfit kalian yang paling oke, akan di-feature di Instagramnya Zero to One. Dan kalau kalian mau nantangin kita yang lain, kalian bisa pakai hashtag. Beda. Hashtagnya beda, apa hashtagnya? Tantangin 021. Tantangin 021. Jadi kayak gini nih, misalkan hashtag tantangin 021 bikin pakaian protokol COVID. Ya. Ini jadi nih. Betul. Atau sebaliknya, keluar rumah pakai celana dalam doang. Ada Keke yang siap ngelakuin. Atau mungkin mau yang lebih hebat. Enak ya rasanya kalau kayak gitu ya. Atau mungkin mau yang lebih ekstrim lagi. Thank you guys for watching. Thank you for watching guys. Hope you guys enjoy this video. Jangan lupa di thumbs up, terus di-share juga ke teman-teman kalian yang suka dengan fashion khususnya. Jangan lupa juga untuk subscribe. Ada di situ. Gue ngos-ngosan. Ya, ini ada di pojok ya tuh, subscribe-nya. Dan jangan lupa tantangin, jangan lupa juga ikutan Still the Look. Thank you for calling Zero to One. This is Christian. This is Quinn. Bye.